Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Kenapa kau heran, Nyai? Akulah Ki Jari-Jari suamimu. Tidak, kau bukan suamiku. Kau pasti setan yang menyamar suamiku. Pergi. Suamiku ada di rumah. Kau bukan Ki Jari-Jari suamiku. Pergi. Kau memang tidak akan percaya, Nyai. Perhatikanlah aku baik-baik. Apa itu? Itu dia manusia serigala setan itu. Dia baru keluar dari rumahmu. Kejar! Bunuh makhluk siluman itu. Kejar! Ayo, tangkap serigala setan itu. Bunuh! Itu dia, kepung. Ayo, kepung. Bunuh! Dia sudah tidak bisa lari. Ayo, bunuh! Ayo, serang. Ayo, Ayo, itu dia. Tidak, jangan. Ampun. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-17 dengan judul Serigala Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Serigala Setan. Sebuah kisah petualangan mendebarkan tentang hilangnya kembali sebelah lengan bayi Nilam Cahya yang dibawa lari seekor serigala. Di mana akhirnya serigala itu diketahui bersembunyi di sebuah rumah tua yang penuh misteri. Dalam seri yang ke-15 ini didukung oleh Novia Mandagi sebagai Nyai Jari-Jari, Sunario sebagai Sardula Muja, Ajeng sebagai Nyai Keling, dan Anis sebagai Mak Buyut. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Nyai Jari-Jari terkejut ketika secara jujur Sardula Muja mengatakan jatuh hati kepadanya. Nyai Jari-Jari rasanya tidak percaya pada apa yang dikatakan Sardula Muja itu. Karena dia tahu Sardula Muja adalah orang terkaya dan dihormati di desanya dan juga sudah mempunyai istri. Rasanya sulit saya percaya apa yang dikatakan Den Sardula Muja tadi. Nyai tidak percaya. Nyai, tapi saya sungguh-sungguh. Saya jatuh hati pada Nyai. Saya sangat menyintai Nyai. Saya sudah tidak memiliki cinta lagi. Saya sudah tua. Saya ini hanya milik laki-laki yang mau membayar mahal diri saya. Apalah artinya wanita pelacur seperti saya buat orang-orang seperti Den Sardula? Den Sardula adalah orang terkaya dan dihormati di desa ini. Saya kira Den Sardula salah mencintai seorang wanita seperti saya. Nyai Jari-Jari, aku ingin mengangkatmu dari tempat ini. Aku ingin kau jadi istriku, Nyai. Begitu cepatkah keputusan itu diambil? Saya ini apa? Apakah Den Sardula Muja belum puas memiliki seorang istri? Aku tidak merasakan kepuasan dari istriku. Nyai Keling tidak lebih sebuah arca yang tidak mempunyai arti. Hingga saat ini, apa yang aku harapkan tidak pernah terwujud, Nyai. Apalah artinya kekayaan kalau tidak dihadirkan suara ribut anak-anak? Sudah bertahun-tahun kami kawin, tapi istriku belum bisa memberikan keturunan. Lalu apa yang Den Sardula harapkan dari saya? Saya ini wanita nakal. Saya hina. Saya sudah tidak berarti apa-apa bagi laki-laki. Saya juga sudah punya anak. Jangan kau berkata begitu, Nyai. Akulah yang memandang dirimu berarti. Akulah laki-laki yang ingin mengambilmu menjadi istri.
Sulit rasanya saya percaya, Den Sardula. Den Sardula tidak sedang main-main, kan? Nyai Jari-Jari, dengan apa aku harus membuktikannya? Aku akan bilang secepatnya pada Nyai Keling istriku. Aku ini wanita. Wanita biasanya terserah pada laki-laki. Kalau begitu, Nyai, tunggulah saatnya. Nyai Jari-Jari benar-benar tidak percaya pada apa yang sedang dia hadapi. Dan tengah malam itu juga, Nyai Jari-Jari yang biasanya pulang pagi sudah kembali ke pondoknya. Tidak biasanya kau pulang tengah malam, Jari-Jari. Wajahmu kelihatan cerah sekali. Mak, malam ini adalah malam terakhir aku bekerja di rumah penginapan itu. Oh, kenapa? Kau mau berhenti? Atau kau diberhentikan, Jari-Jari? Tidak, Mak. Seorang laki-laki akan melamarku. Oh, kau tidak main-main, Jari-Jari. Kenapa saya harus main-main, Mak? Laki-laki itu malah memintaku secepatnya. Aku sendiri rasanya tidak percaya. Baru pertama kami bertemu. Di antara kami juga belum menjalin hubungan apa-apa. Ki itu seperti satria penolong. Dia gagah, sorot matanya berwibawa. Walaupun usianya di atasku beberapa tahun saja. Pandangannya begitu simpatik. Belum kelihatan tua. Jari-Jari, siapa laki-laki itu? Dia sepertinya sungguh-sungguh, Mak. Oh, kau harus beritahu emak siapa orang itu. Kau jangan sembarangan. Jangan sampai terulang yang kedua kalinya, Jari-Jari. Ingat apa yang sudah kau alami. Kau akhirnya ditinggal suamimu yang tidak bertanggung jawab itu. Emak tidak mau terulang lagi. Semua sudah susah. Kukira itu tidak mungkin terjadi lagi, Mak. Dia bukan sembarangan. Dia orang yang dihormati di desa ini. Dia juga baik. Kalau Emak ingin tahu siapa orang itu, saya harap Emak tidak perlu heran dan terkejut. Dialah Den Sardula Muja, Mak. Apa telinga emak tidak salah dengar, Jari-Jari? Oh, kau ini jangan main-main. Loh, kenapa saya harus main-main, Mak? Tadi sudah saya katakan, Mak tidak perlu heran dan terkejut. Rasanya emak tidak percaya. Bagaimana mungkin Den Sardula Muja mau melamarmu? Dia itu sudah punya istri, Jari-Jari. Dia orang terkaya dan dipandang di desa kita. Mana mau dia mengambilmu sebagai istrinya? Dia pun sudah tahu kalau kau sudah bersuami dan juga punya anak. Saya juga tidak percaya, Mak. Saya sudah bercerita tentang diri saya. Dia pun begitu. Tapi dia tidak peduli. Dia ingin cepat melamar saya. Saya juga tidak mengerti, Mak. Katanya dia sangat jatuh hati dan mencintai saya. Padahal kami baru beberapa kali saja bertemu. Oh ya, emak senang mendengarnya. Jika memang Den Sardula Muja berniat begitu, itu tinggal terserahmu saja, Jari-Jari. Kita tunggu saja, Mak. Kau sudah pulang, Kakang? Aku lelah sekali, Nyai. Aku mau tidur. Bagaimana pertemuanmu dengan Mak Jambrong pagi tadi? Kenapa tengah malam begini kau baru kembali? Kemana saja kau perginya? Aku tidak kemana-mana, Nyai. Sudahlah, Nyai. Aku mau tidur. Kau belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana pertemuanmu dengan Mak Jambrong? Kau tunggu saja nanti. Aku pusing. Aku ngantuk. Aku mau tidur. Jangan kau ganggu aku, Nyai. Aneh. Tidak biasanya suamiku bersikap begitu. Ada apa ini? Dia sikapnya jadi lain padaku. Nyai Keling memperhatikan suaminya yang sudah tertidur. Dan tanpa sadar, laki-laki yang sudah dimabuk asmara itu mengigau. Oh, Nyai Jari-Jari. Kau memang cantik sekali. Aku sangat menyintaimu, Nyai Jari-Jari. Kakang Sardula, apa yang kau katakan, Kakang? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Kau Memori bicara 80. apa tadi, Kakang? Kau menyebut-nyebut namanya Jari-Jari. Kau mengatakan kau sangat mencintai dia. Diam-diam kau telah berhubungan dengan perempuan nakal itu. Nyai,
Kau jangan bicara sembarangan. Nyai Jari-Jari itu baik. Apakah kau sudah menjalin hubungan? Dia bahkan sangat baik pada aku, Nyai. Kakang, kenapa kau sekejam itu padaku, Kakang? Apa kau tidak sadar? Lihat dirimu. Lihat, siapa Nyai Jari-Jari itu? Aku tahu. Semua penduduk sudah tahu, Kakang. Nyai Jari-Jari itu perempuan nakal. Apa kau tidak tahu malu? Tidak. Apa kata penduduk nantinya, Kakang? Jagalah wibawamu, Kang. Jagalah kehormatan kita. Kau tidak suka kalau aku benar mempunyai hubungan dengan Nyai Jari-Jari? Kakang. Kenapa kau menangis? Aku memang pernah mengatakan padamu, Kakang. Aku ini istri yang tidak bisa memberikan keturunan. Aku rela kau kawin lagi dengan wanita lain agar kau bisa mendapatkan keturunan. Tapi bukan harus dengan wanita itu kau berhubungan, Kakang. Aku tidak rela, Kakang. Nyai Jari-Jari itu perempuan yang nakal. Dia sudah bersuami dan mempunyai anak. Nyai, tapi aku mengintainya. Aku ingin segera kawin dengan Nyai Jari-Jari. Kakang, tidak. Kau jangan menuruti keinginanmu sendiri, Kakang. Aku tidak rela kau kawin dengan perempuan yang nakal itu. Kau boleh kawin dengan wanita mana saja, Kakang. Asal jangan dengan Nyai Jari-Jari. Semua orang sudah tahu dia perempuan pemeras, pengheretan laki-laki. Kau akan bisa dikuasainya. Hartamu akan habis nantinya. Pokoknya aku tidak setuju, Kakang. Nyai, kau jangan bicara sembarangan. Kita belum buktikan. Nyai Jari-Jari itu orangnya baik, Nyai. Orangnya baik. Pokoknya aku akan segera melamar dia agar aku cepat punya keturunan. Kakang. Jangan menangis, Nyai. Jangan menangis. Aku tidak suka melihatmu menangis. Perempuan bisanya cuma menangis. Kalau kau tidak setuju, kau boleh pergi dari rumah ini. Kakang. Pergi kau. Malam terus merayap jauh. Sementara di pondok Nyai Jari-Jari masih belum tidur. Sementara bayinya yang bernama Sentanu sudah tertidur pulas. Dan Sardula Muja, dia tidak tahu kalau sejak lama aku memang mengincar dirinya. Sayang Nyai Keling sudah lebih dulu memilikinya. Tapi kini adalah kesempatan bagiku. Aku memang sejak lama mendambakan hidup menjadi orang kaya. Kalau aku sampai kawin dengan Den Sardula Muja, aku akan menjadi orang yang terkaya di desa ini. Nama Nyai Jari-Jari dengan sebutan wanita nakal akan lenyap untuk selama-lamanya. Nyai Keling, istri Den Sardula Muja itu bisa aku singkirkan nantinya. Dan Den Sardula Muja akan berada di bawah kekuasaanku. Seluruh hartanya akan aku miliki. Maka demikianlah, setelah hari-hari berlalu, maka dilangsungkanlah pesta perkawinan Sardula Muja dan Nyai Jari-Jari. Beberapa hari kemudian, Nyai Keling istri Sardula Muja yang telah menjalankan berbagai persyaratan yang diajukan Mak Jamrong, akhirnya pun ia hamil. Akhirnya aku bisa mengandung. Kandunganku kini sudah hamil tua. Tidak lama lagi aku akan melahirkan. Aku akan mempunyai seorang anak. Tapi aku tidak akan menemukan kebahagiaan lagi bersama Kakang Sardula Muja, suamiku. Karena nampaknya dia sangat mencintai Nyai Jari-Jari, istrinya yang baru. Dia pun sudah jarang menemui aku. Kakang Sardula Muja kini lebih banyak memperhatikan Nyai Jari-Jari. Kakang sepertinya sudah tidak mempedulikan aku lagi. Nyai Keling mengusap-ngusap kandungannya. Kemudian perlahan-lahan dia melangkah keluar kamarnya. Dan mendadak langkahnya terhenti di muka pintu kamarnya ketika mendengar suara suaminya dan Nyai Jari-Jari di kamar yang lain. Sudah, Kakang. Jangan peluki aku terus. Sudah. Nyai, kau benar-benar cantik. Aku tidak akan melepaskan pelukanku. Ayo Nyai, jangan jauh-jauh dariku. Nyai. Oh, tidak. Tidak.
tidak tahu bagaimana jika anak dalam kandunganku ini sudah lahir. Aku takut suamiku menyia-nyiakannya. Maka demikianlah, setelah beberapa waktu lamanya, ketika Nyai Keling merasa ingin melahirkan, Sardula Muja tidak ada di rumah. Aduh, Kakang Sardula, perutku mulas sekali. Aduh, Kakang, Kakang, kenapa kau tidak ada? Aduh, Kakang. Apa yang sedang kau rasakan, Nyai Keling? Kau, mana suamiku? Kakang Sardula tidak ada. Mau apa kau mencari dia? Tidakkah kau melihat keadaanku? Perutku sudah merasa mulas sekali. Aduh. Rasakanlah olehmu sendiri. Biar sekalian kau mampus bersama bayimu yang akan lahir itu. Perempuan jalang. Kau kawin dengan suamiku hanya ingin merebut kebahagiaan kami. Merusak kebahagiaan kami. Kau tidak pantas menjadi istri Kakang Sardula. Dasar perempuan nakal. Tutup mulutmu, Nyai Keling. Aku sebenarnya sudah lama mengincar suamimu. Tapi aku belum berani waktu itu. Kini aku sudah menjadi istrinya. Dan di rumah ini sekarang aku yang berkuasa. Perempuan nakal. Kau di sini hanya menumpang. Ini bukan rumahmu. Ini rumah suamiku. Kau licik. Ini memang bukan rumahku. Tapi aku istrinya. Aku kini berhak memiliki rumah ini. Juga seluruh harta warisan kekayaan Kakang Sardula. Dan Kakang Sardula hanya mencintai aku sebagai istrinya. Kau akan segera diceraikan dan diusir dari rumah ini. Kau licik. Kau lihat apa ini? Tidak. Kau mau apa? Ini adalah air mendidih yang baru aku masak. Air panas ini untuk mencuci wajahmu, Nyai Keling. Tidak. Perempuan biadab kau. Rasakanlah olehmu, Nyai Keling. Tidak. Tidak. Jangan. Rasakanlah olehmu, Nyai Keling. Jangan. Tidak. Aduh. Mukaku panas. Nyai Keling berguling-guling memegangi wajahnya yang dirasakan panas sekali. Sementara itu Nyai Jari-Jari tersenyum puas. Nyai Jari-Jari yang sejak lama memiliki niat buruknya untuk menguasai harta kekayaan suaminya, akhirnya nekat ingin membunuh Nyai Keling, istri tua suaminya yang sedang hamil. Lalu Nyai Jari-Jari menyiram wajah Nyai Keling dengan air panas. 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 Rasakan olehmu, Nyai Keling. Wajahmu akan hancur. Mampuslah kau. Air panas itu akan membuat wajahmu menjadi rusak dan hancur. Akhirnya Nyai Keling tergeletak pingsan. Wajahnya yang baru disiram air mendidih nampak mulai rusak. Akulah kini yang berkuasa di rumah ini. Seluruh harta kekayaan suamiku kini akan berpindah di tanganku. Nyai Jari-Jari kemudian keluar dari kamar itu. Wanita itu merasa puas sekali dengan apa yang baru saja dia lakukan. Sebelum suamiku Kakang Sardula Muja kembali, aku sudah harus membuang Nyai Keling jauh-jauh dari rumah ini. Tapi kemana aku harus membuang wanita yang sedang pingsan itu? Ada orang datang. Apakah suamiku pulang? Rasanya tidak mungkin. Kakang Sardula Muja bilangnya akan kembali selama 2 hari. Dia sedang ke desa lain. Suara serigala setan. Apakah di luar ada serigala? Tapi rasanya aneh. Bagaimana mungkin serigala bisa mengetuk pintu? Siapa di luar? Aku, Nyai. Itu suara Ki Jari-Jari suamiku. Apakah benar dia yang datang? Apakah suamiku yang pertama sudah kembali? Sejak lama suamiku pergi meninggalkan aku. Apakah dia kini kembali? Selamat malam, Nyai. Kakang Jari-Jari. Nyai Jari-Jari tercengang.
Dia benar-benar tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Seorang laki-laki setengah tua bertubuh kurus berdiri di depan pintu. Pakaiannya Anda kumal sekarang dan masih compang mendengarkan camping. Sandiwara Radio Rambutnya Misteri Nini acak-acakan. Pelet di channel Memori Laki-laki itu 80. adalah Ki Jari-Jari, suami Nyai Jari-Jari yang sejak lama pergi dan baru kembali. Mau apa kau kembali menemui aku? Karena aku masih suamimu. Enak saja kau bicara. Setelah kau pergi sekian lama meninggalkan aku dan Sentanu anakmu, kini kau kembali dan mengaku sebagai suamiku. Apakah kau akan mengambil keuntungan? Setelah kau tahu aku sudah menjadi istri Den Sardula Muja, orang terkaya di desa ini. Aku tidak butuh kekayaan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Kukira hal yang tidak mungkin. Aku sudah menjadi istri Kakang Sardula Muja. Aku akan tinggal di rumah ini selamanya, Ki. Kau sudah bukan suamiku lagi. Kau sudah menelantarkan kami. Kau suami yang tidak bertanggung jawab. Aku sudah tahu kau kini sudah menjadi istri Den Sardula Muja. Aku datang bukan untuk mengambil keuntungan. Karena kau katakan, Den Sardula Muja adalah orang terkaya di desa ini. Aku tidak butuh semua keuntungan. Aku hanya ingin kembali padamu, pada anakku. Sudah terlambat, Ki. Sebaiknya kau jangan lagi menemui aku. Sebaiknya kau pergi saja jauh-jauh. Aku tidak butuh dirimu lagi. Maaf, sudah tengah malam, Ki. Aku harus istirahat. Kau boleh mengusir aku, Nyai. Kau boleh menyakiti aku. Tapi kau harus berhati-hati padaku. Kau belum tahu siapa aku sekarang. Dia sudah kembali. Aku tidak akan menerima kehadirannya lagi. Kakang Jari-Jari sudah bukan suamiku. Suamiku yang kini adalah Kakang Sardula Muja. Apakah Kakang Jari-Jari suamiku masih ada di luar? Ada suara pintu dibuka orang. Pintu mana yang dibuka itu? Lalu siapa orang yang membukanya? Sepi. Di luar kamarku tidak ada siapa-siapa. Di ruang tamu itu nampaknya juga sepi. Pintu rumah juga masih tertutup rapat. Pintu mana yang tadi aku dengar dibuka? Pintu kamar Nyai Keling terbuka. Apakah Nyai Keling sudah sadar dari pingsannya? Kemudian dia keluar. Biar aku lihat ke kamar itu. Kosong. Kamar ini kosong. Nyai Keling tidak ada. Kemana perempuan itu? Apakah dia sudah sadar? Apakah dia melarikan diri? Wah, celaka. Aku baru berniat akan membuang tubuh perempuan itu yang sedang pingsan. Tapi dia kini tidak ada. Dia pasti melarikan diri. Malam terus merayap jauh. Di tengah hujan lebat, nampak sosok tubuh berjalan terbungkuk-bungkuk, menggendong tubuh seorang wanita yang tengah pingsan. Lelah sekali rasanya. Tapi untungnya aku berhasil membawa pergi Nyai Keling dari rumahnya. Nyai Jari-Jari tidak tahu kalau aku sudah masuk ke rumahnya melalui jendela kamar. Kasihan Nyai Keling ini. Kenapa wajahnya sampai hancur begini? Ternyata sosok tubuh itu adalah Mak Jamrong. Mak Jamrong tidak tahu kenapa wajah Nyai Keling sampai rusak. Setelah jauh berjalan, akhirnya Mak Jamrong sampai di sebuah rumah tua. Akhirnya aku sampai juga di rumah tua ini. Lelah sekali.
Rumah tua ini sudah lama sekali tidak pernah aku datangi. Dan memang tidak pernah ada yang berani penduduk datang ke rumah tua ini. Mak Jambrong membuka pintu kamar yang ada di ruangan bawah rumah tua itu. Setelah berada di dalam, Mak Jambrong kemudian membuka pintu penutup lubang rahasia yang ada di lantai kamar. Sebuah lubang bertangga sudah terbuka. Mak Jambrong kemudian turun ke dalam lubang itu dan terus melangkah ke jalan lorong bawah tanah. Setelah melalui jalan lorong berliku-liku, akhirnya Mak Jambrong sampai di sebuah ruangan berbentuk dalam goa. Lalu Mak Jambrong membaringkan tubuh Nyai Keling di lantai ruangan itu. Kasihan sekali kau, Nyai Keling. Nampaknya kau sudah akan melahirkan. Di mana aku? Kau, Mak Jambrong? Iya. Di mana saya, Mak? Tenanglah, Nyai. Nyai aman di tempat ini. Bagaimana saya bisa sampai di tempat ini bersama emak? Bukankah saya semula pingsan di kamar saya? Emak membawa lari tanpa diketahui jari-jari. Tapi emak belum mengerti. Kenapa wajah Nyai Keling sampai rusak begitu? Kulit wajah Nyai yang semula bersih dan halus kini nampak menakutkan. Dagingnya hancur seperti dikuliti. Saya tidak mengerti kenapa dia sampai sekejam itu pada saya. Saya tahu dia licik, dia serakah. Dia kawin dengan suami saya karena ingin menguasai seluruh harta kekayaan suami saya. Dia takut pada saya karena saya dianggap sebagai penghalangnya. Dia telah menyiram wajah saya dengan air panas yang mendidih. Kejam. Jari-jari. Sudah aku duga sebelumnya. Kalau akhirnya akan terjadi sesuatu pada Nyai dan suami Nyai nantinya. Mak sebenarnya sudah tahu siapa itu jari-jari. Tapi Mak hanya berpura-pura. Jari-jari adalah seorang perempuan pelacur yang licik. Sering menguras kekayaan laki-laki. Dia hidup di pondok sederhana di tepi desa. Itu hanyalah tipuan dirinya pada penduduk. Agar dia tetap dikatakan pelacur hina yang miskin. Tapi sebenarnya jari-jari. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Sudah banyak laki-laki yang tertipu olehnya. Kini yang terakhir adalah Den Sardula Muja, suami Nyai sendiri. Jari-jari kini akan berhenti sebagai pelacur. Karena dia merasa Den Sardula Muja adalah orang terkaya di desa ini. Jari-jari kini berada di atas angin. Karena dia sudah berkuasa. Emak memang pernah berpura-pura baik pada Mak Buyut dan jari-jari. Padahal itu hanyalah pancingan saja. Padahal Mak sudah tahu mereka sangat licik. Mereka bisa mengecoh setiap orang. Hingga orang tidak merasa curiga pada mereka. Padahal Mak sudah tahu jari-jari sebenarnya sejak lama mengincar Den Sardula Muja, suamimu itu. Mak Jambrong pasti tahu siapa sebenarnya Mak Buyut itu. Apakah benar Nyai Jari-Jari itu anak kandungnya? Saya rasanya juga ragu, Mak. Dan apakah benar Ki Jari-Jari suaminya tidak bertanggung jawab meninggalkan Nyai Jari-Jari dan anaknya? Itu tidak benar. Mak Buyut sebenarnya adalah kakak tiriku. Tapi Mak Buyut juga licik. Dia mau diakui sebagai ibu Jari-Jari demi uang. Jari-Jari secara diam-diam membayar Mak Buyut dengan mahal. Hanya untuk menjaga sentanu bayinya. Karena Jari-Jari bekerja sebagai pelacur dan sering meninggalkan anaknya. Tentang Ki Jari-Jari suaminya, laki-laki itu memang pergi untuk bekerja di desa lain. Jari-Jari sebenarnya secara tidak langsung mengusir Ki Jari-Jari suaminya. Entah kemana perginya Ki Jari-Jari itu. Tapi Ki Jari-Jari pun diam-diam dia licik. Sikapnya hampir sama dengan Jari-Jari.
Aduh, perutku. Ada apa, Nyai? Perutku rasanya mulas sekali. Iya, Nyai. Rupanya sudah tiba, Nyai. Nyai akan melahirkan. Aduh, Mak. Tenang. Iya. Tenang. Mulas sekali, Mak. Iya, tenang, Nyai. Tenang. Berbaringlah yang lurus. Tahanlah, Nyai. Tahan. Iya. Atur napas, Nyai, baik-baik. Iya. Ayo. Iya. Terus, Nyai. Iya. Terus keluarkan. Ayo. Terus. Ayo. Aduh, Mak. Iya. Terus, Nyai. Terus keluarkan. Ayo. Terus keluarkan. Ayo. Cantik sekali, Nyai. Lihatlah bayimu ini. Dia seorang bayi wanita. Manisnya. Mak, benarkah dia wanita, Mak? Benar, Nyai. Lihatlah. Ya cantik, bukan? Kau sudah mempersiapkan namanya, Nyai? Sudah, Mak. Saya akan beri nama dia Bidari. Bidari? Iya, Mak. Oh, Mak kira nama yang bagus. Sesuai dengan kecantikannya. Bidari. Bayi ini pasti akan tumbuh menjadi gadis cantik. Maka demikianlah bayi Nyai Keling yang baru lahir itu diberi nama Bidari. Hari-hari terus berlalu. Setelah kelahiran Bidari, diam-diam Mak Buyut pergi dari pondoknya sambil membawa Sentanu bayi Nyai Jari-Jari. Diam, sayang. Diam, Sentanu. Kita akan pergi jauh ke desa lain. Desa Limus. Kita akan tinggal di sana. Aku akan merawatmu sampai kau dewasa. Diam ya, sayang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kelanjutan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.